Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Apakah suara saya terdengar? Kedengar, Bu. Oke, oke. Perkenalan dulu, nggih. Perkenalkan nama saya Haleina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Rauzatul dan Mbak Febri. Perkenalkan saya Haleina Rezeki Putri Hartono. Em, Base apa namanya? Saya saat ini bertugas di Politeknik Negeri Madiun dan untuk semester ini saya diberi amanah untuk mengampu atau tutor untuk mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Nah, eh, mungkin kita kenalan dulu ya. Mbak Rauza tuh, iya boleh berkenalan. Ini posisinya di mana dan bekerja di mana atau mungkin kesibukannya apa? Silakan. Iya, Bu, izin untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rosatul Makfira. Biasa saya dipanggil Vira. Eh, Sekarang saya posisi di Lamongan, Surabaya. Oke. Sekarang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Oh iya, berarti deket ya sama Madiun. Saya di Madiun, Mbak. Iya. Ternyata sama-sama Jawa Timur ya berarti ya. Iya. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Rozato. Salam kenal. Saya Halina. Nggih. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Febri, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin Bu, bisa, Bu. Selamat malam, oke. Ibu. Selamat malam juga Mbak Febri. Iya, selamat malam Mbak Febri. Silakan berkenalan. Perkenalkan Bu, nama saya Febri Mulyana Rohmah. Saya dari Prodi Akuntansi semester 4 ini Bu. Oke, asalnya dari mana Mbak Febri? Saya asal dari Magetan Bu. Oh, Magetan berarti sebelahan saja. Kita satu Oh, lokasi ternyata. Oke, sama-sama Jawa Timur ya. Oke, iya Ibu. jangan-jangan mahasiswa saya juga dulu di Politeknik Negeri Madiun. Ah, Sepertinya enggak Bu. Oh, enggak, dulu. Saya sama Bu Dewi Kirawati dulu. Oh, sama Bu Dewi. Berarti, Iya. ternyata kita malah ketemu di UT ya. Iya, sama Kita Pak jadi ini. Sugi Hartono Oh Sugiono. iya, Pak Sugiarto. Iya, iya, Oh iya, Pak Sugiarto. Sugiharto ya Iya. benar. Oh Iya. iya, berarti lulus tahun berapa, Mbak? Saya lulus tahun 2019 Bu dari Politeknik. Oh, oh iya, berarti itu saya baru masuk 2019. Oke, Salam kenal iya, Ibu. iya salam kenal. Untuk kesibukannya apa, Mbak sekarang? Alhamdulillah sekarang kerja Bu. Oh kerja ya. Ada Ya. kaitannya dengan akuntansi. Alhamdulillah linear Bu sekarang. Oh linear. Oh ya, oke. Ya. Nanti mungkin bisa gini ya, kita mulai masuk ke ini ya topik mungkin ya. Teman-teman di sini sudah melihat e-learning paling ya berkaitan dengan tugas berapa ya? Tugas satu ya kalau nggak salah. Ini saya coba buka ya. Saya coba share screen. Nah, di sini di topik yang sorry bukan topik ya, sesi kedua ya. Di sesi kedua ini saya apa namanya untuk minggu ini memang agak awal ya memulai to web gitu ya. Tadi siang saya baru share terkait dengan apa namanya to web pertama ini. Memang semuanya serba dadakan karena eh satu dan lain hal untuk minggu depan saya ada kesibukan yang lain jadi saya usahakan untuk malam minggu ini ya. Jadi mohon maaf mungkin teman-teman yang sedang lagi ada kesibukan gitu ya di malam minggu atau mungkin ada kepentingan yang lain, saya menjeda sebentar gitu ya untuk melakukan tuh web. Tapi ini mungkin untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung di malam ini, saya akan coba untuk share.
bagaimana tuh web pertama ini dan nanti akan diupload di YouTube gitu ya. Makanya saya usahakan untuk di-record gitu ya tuh web hari ini. Oke. Nah, untuk aktivitas atau di sini ya di sesi 2 ada aktivitas belajar 2 ya. Nah, di aktivitas belajar 2 ini ada beberapa, kalau misalkan kuliah itu kan ada tujuannya gitu ya. Tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, nanti kalau saya baca di apa namanya di e-learning ini dari awal sampai akhir, kalau saya lihat itu untuk metodologi penelitian ini outputnya itu kalian bisa membuat yang namanya proposal penelitian gitu ya. Alhamdulillah kalau misalkan bisa dilanjutkan ke karil ya. Kalau mungkin kalau di kampus lain itu kalau di D3 atau mungkin di institut gitu nyebutnya tugas akhir atau mungkin kalau di universitas itu nyebutnya skripsi gitu ya. Tapi kalau di UT itu kita sebut namanya karil gitu ya atau karya ilmiah. Nah, alhamdulillah kalau misalkan kalian bisa outputnya ini digunakan di karil, berarti kalian kayak tinggal melanjutkan saja gitu ya, tinggal dipoles dan nanti tinggal disubmit mungkin nanti di jurnal artikel yang sudah kalian buat dan nanti bisa menjadi syarat kelulusan seperti itu. Nah, di dalam metodologi penelitian ini tentunya ada beberapa capaian pembelajaran khusus mata kuliah, nggih. Jadi yang pertama itu mahasiswa mampu memahami konsep dasar penelitian dan peran penelitian akuntansi. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mengambil topik yang sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar kalian gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari bisa gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang menurut kalian itu menarik untuk diteliti gitu ya. Nah, tentunya ketika kalian membuat penelitian itu tidak bisa serta-merta kalian menulis, tetapi harus mengikuti yang namanya kaidah atau pendekatan atau desain penelitian. Nah, makanya di CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan strategi dan desain penelitian. Nah, tentunya ketika kalian membuat suatu penelitian, ketika kalian mencari topik dan hal sebagainya itu kalau mau gampang harus berangkat dari yang namanya masalah gitu ya. Masalahnya apa sih gitu ya. Misalkan nih ya, kalau misalkan saya kan background saya adalah politeknik gitu ya. Jadi penelitian-penelitian baik yang di D3 ataupun di D4 itu lebih applicable gitu ya. Nah, misalkan gampangannya gitu ya. Di Madiun gitu ya, UMKM-nya itu masih belum membuat laporan keuangan. Nah, bisa jadi kenapa mereka tidak bisa membuat laporan keuangan? Nah, karena misalkan karena minimnya literasi keuangan seperti itu ya. Nah, efeknya bagaimana? Akhirnya UMKM ini tidak bisa yang namanya mengetahui real kondisi dari keuangan UMKM tersebut gitu ya. Nah, di situ kan kelihatan ada masalah dan akhirnya kalian dari masalah ini bisa memberikan masukan kira-kira atau mungkin saran bagaimana teman-teman ini bisa memperbaiki masalah yang sudah terjadi di lingkungan kalian atau mungkin kalau misalkan berkaitan dengan tadi background yang sebelumnya saya sebutkan itu berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan untuk UMKM kayak gitu ya. Nah, kemudian eh, tentunya ketika kalian mau membuat topik penelitian kalian harus mencari yang namanya atau mungkin banyak membaca ya terkait dengan apa saja atau mungkin tren yang terjadi di sekitar kalian gitu ya. Nah, kemudian nanti dikaitkan dengan kira-kira teori apa yang cocok seperti itu ya. Nah, nanti ketika kalian masuk ke tugas satu gitu ya, nanti teman-teman tentunya bisa
ketika kalian sudah mengetahui kira-kira bagaimana topiknya dan mungkin nanti apa namanya masalahnya apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa menyusun tugas satu gitu ya. Sampai nanti tugas yang selanjutnya 2, 3, dan 4 gitu ya. Sebentar nanti saya cross check dulu ada berapa tugas gitu ya. Nah itu kalau nggak salah 4 ya gitu ya. Nah, nanti di tugas pertama ini itu tentunya nanti teman-teman menyusun topik dan rumusan masalah atau dan tujuan. Nah, dengan cara apa? Teman-teman bisa membaca atau merangkum minimal 10 referensi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, gampangnya bagaimana caranya? Jadi, ini saya coba masuk gitu ya ke Google Scholar. Bagaimana cara mencari referensi 5 tahun terakhir gitu ya. Misalkan terkait dengan laporan laporan keuangan UMKM gitu ya. Oh tadi kaitannya dengan pelaporan keuangan UMKM. Nah, kalian cari 5 tahun terakhir gitu ya. Boleh dimulai dari 2025 yang paling terakhir, 2025, 2024, 23, 22, 21. Berarti 2021 sampai dengan 2025. Kalian search, nah nanti kelihatan mana saja artikel-artikel yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman semua gitu ya. Nah, ketika melihat apa namanya jurnal gitu ya, itu kalian harus apa ya namanya ada beberapa mungkin dosen atau mungkin apa namanya kampus yang mewajibkan mungkin dari mahasiswanya itu harus menggunakan yang namanya artikel yang berasal dari jurnal bereputasi gitu ya. Tapi hal ini juga kalau karena di sini masih metodologi penelitian ya, nanti bisa apa namanya teman-teman bisa mulai mencari jurnal, tapi tidak perlu yang jurnal yang bereputasi. Jadi yang sudah muncul di Google Scholar pun atau terindeks Google Scholar pun sudah cukup kalau saya gitu ya. Tapi ketika teman-teman apa namanya karil gitu ya atau melakukan perkuliahan karil gitu ya atau karya ilmiah itu bisa ada beberapa dosen ya yang meminta untuk jurnalnya itu adalah jurnal Sinta gitu ya. Kalau Indonesia itu yang memiliki apa namanya itu reputasi itu adalah Sinta. Tapi kalau di luar negeri itu ada yang namanya Scopus gitu ya. Sebentar saya cari yang lain ya ini kok agak susah dibuka. Saya coba mencari yang lain. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum pernah melihat artikel yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, ini salah satunya seperti ini ya. Sebentar. Nah, misalkan di sini ada judul artikel berkaitan dengan manajemen keuangan, laporan keuangan sederhana. Nah, bisa disisir dimulai dari abstrak gitu ya. Apakah sesuai dengan masalah yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, balik lagi terkait dengan penelitian itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Ada yang kualitatif research, ada yang kuantitatif research. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba di antara keduanya atau mungkin melanjutkan nanti misalkan pas waktu D3 gitu ya yang sudah kuliah sebelumnya untuk melanjutkan riset di topik yang sama gitu ya. Nah, nanti di sini kalian melihat kira-kira apakah sesuai atau belum gitu ya. Kalau sebagai background dari latar belakang, itu harus apa namanya memiliki semacam apa namanya ya topik yang mirip gitu ya, yang sama. Nah, di S1 atau di ini ya D4 ya, sebenarnya level D1 atau D S1 atau D4 itu teman-teman bisa mencari artikel kemudian direplikasi itu udah cukup gitu ya. Misalkan kalaupun misalkan mau pakai judul ini misalkan ya.
teman-teman mengganti objeknya ada di sekitar kalian itu juga nggak apa-apa bisa gitu ya. Jadi sebenarnya caranya itu bisa macem-macem gitu ya. Lalu kembali lagi. Nah, setelah itu selanjutnya bisa melakukan yang namanya pembuatan kerangka penulisan proposal penelitian. Jadi mungkin dimulai dari latar belakang, kemudian setelah itu biasanya itu setelah latar belakang itu ada yang namanya rumusan masalah atau nanti dilanjutkan lagi selanjutnya adalah tujuan penelitian dan baru masuk ke kajian pustaka dan metodologi penelitian gitu ya. Tapi kalau untuk tugas satu ini kayaknya kita cukup menyusun topik, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian teman-teman gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk tugas satu ini nanti bisa apa namanya teman-teman upload maksimal itu sebenarnya tuton atau mungkin tuh webnya itu harusnya mulai di minggu depan ya. Nah, sampai sekitar tanggal berapa ya? Saya ini ya agak apa namanya tidak terlalu memperhatikan, tapi setahu saya itu mulai minggu depan sekitar berjalan seminggu gitu ya untuk tutorial. Nanti sebelum sebelum akhir minggu depan itu teman-teman harus mencoba apa namanya upload tugas satu kemudian nanti dimasukkan ke dalam e-learning gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan silahkan sambil kita apa namanya diskusi. Apakah di sini ada yang bergabung lagi? Oh, ada Mbak Alifa ya, Zafira. Halo Mbak Alifa, dengar suara saya? Mungkin kita kenalan dulu lagi ya di sini biar satu persatu tahu background eh mahasiswa juga ya, bisa kenalan kita. Iya, halo Mbak Alifa. Ini on cam ya, Bu? Iya, boleh on cam, silakan. Mbak Alifa, Saya Nur Alifa Zafira, eh, dari jurusan akuntansi. untuk posisinya di mana Mbak? Kerja maksudnya ya, Bu? Bukan maksudnya itu domisili di mana? Oh, di Bandung. Oh, di Bandung. Oke, di Bandung ya. Untuk kesibukan sekarang apakah kerja atau mungkin ada pekerjaan yang lain? Iya, Ibu kerja. Oh, bekerja apakah berkaitan dengan akuntansi? Bisa sih, Bu, sebenarnya kalau di apotek. Oh, gitu. Iya. Jadi mungkin di sini mohon maaf jadi teman-teman saya menanyakan background teman-teman semua karena bisa jadi menjadi ini apa namanya topik penelitian juga gitu ya. Jadi kalian tidak perlu mencari hal yang di luar dari apa namanya pekerjaan kalian. Enaknya kan kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, salam kenal Mbak Alifa. Saya Haleina dari Halo, Ibu, Madiun. salam kenal. Iya, dulu saya kuliah di Bandung juga di Polban, Politeknik Negeri Bandung dan Universitas Pasundan. Ya, oke, salam kenal. Nah, di sini juga ada Mbak Imelda ya baru bergabung. Coba Mbak Imelda kita kenalan. Halo Mbak Imelda. Iya Bu, halo. Halo Mbak Imelda, boleh kenalan? Asalnya dari mana Mbak Imelda? Dari Malang. Oh Malang, berarti ini banyak dari Jawa Timur. Mbak Rozatul dari Lamongan, terus tadi Mbak Febri dari Magetan, dan ini Mbak Imelda dari Malang ya. Oke, Iya. oke kesibukannya apa Mbak sekarang? Kerja di Alfamart, Bu. Oke, wah keren Alfamart ya. Pasti ini apa namanya pekerjaannya banyak banget ya Mbak. Biasa retail ya. Iya, oke nggak apa-apa. Mungkin ini masih kerja jangan-jangan. Enggak, Bu. Masuk pagi. Oh iya, alhamdulillah. Oke.
Oke, salam kenal Mbak Imelda. Saya Halina dari Madiun. Ya, Salam kenal juga, Bu. oke. Ya, mungkin tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan ya. Sekalian saya mau cari informasi terkait pelaksanaan web sebentar. Oh, ini ada hasil screenshot saya dengan teman-teman tutor yang lain. Sebentar, saya coba share ke teman-teman semua. Nah, di sini mungkin agak pecah ya. Jadi ada beberapa jadwal tutorial di sini ya dari kalau kita sebagai tuton, sebentar dia ini restart sebentar. Sebentar ya teman-teman. Saya coba share screen lagi. Kemarin saya coba cari tapi saya belum nemu ya untuk ininya. Jadi untuk jadwal tuton itu sebenarnya kalau sebagai kita sebagai tuton gitu ya, tutorial online itu ada jadwal tutorial dan jadwal diskusi itu yang utama. Nah, kemudian ada jadwal tugas juga. Nah, untuk tutorial itu sebenarnya di sesi pertama itu, sorry kita masuk ke sesi 2 ya. Itu sebenarnya tanggal 13 sampai tanggal 26 gitu. Toh ternyata lumayan agak lama ya 2 minggu ya. Nah, berarti nanti deadline-nya itu teman-teman bisa apa namanya? Bisa coba dilihat gitu ya di e-learning apakah sudah sesuai dengan jadwal tutorial atau belum. Tapi semakin cepat semakin baik ya. Nah, ketika nanti teman-teman upload itu harus diperhatikan kira-kira apa namanya timelinenya ya jangan mendekati atau mungkin jauh-jauh dari waktu deadline gitu ya. Karena ada beberapa kasus di tutorial yang lain gitu ya minta dibukakan untuk akses pengumpulan tugas. Nah, itu sebenarnya untuk akses pengumpulan tugas itu sebenarnya kalau perpanjangan itu adalah ranahnya Kaprodi. Jadi saya sebenarnya tidak bisa untuk membukakan gitu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk waktu pengumpulan ya, gitu. Nah, kemudian saya coba lihat lagi kembali ke apa namanya e-learning sebentar. Nah, untuk tuh web setelah saya coba lihat itu ada sekitar 4 kali tuh web ya. Nah, nanti untuk tuh webnya itu akan mengikuti jadwal dari tutorial. Nah, gitu. Nanti saya coba cari lagi terkait dengan jadwal penjadwalan dari ini ya. Tapi saya mengacu pada tadi jadwal tutorial gitu ya. Dan di sini kalau misalkan teman-teman lihat di sisi sayap kanan ini, itu ada
Tuwebnya, misalkan Tuweb 2 itu ada di sesi 4. Nanti kita lihat sesi 4 untuk jadwal tutorialnya di rentang waktu kapan saja. Gitu ya. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk penugasan ya terkait tugas itu nanti saya tidak maksudnya itu tidak rewel ya. Pokoknya kalian mengerjakan tugas sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan instruksi gitu ya. Nah, saya koreksi kalau oke gitu ya, nanti saya akan beri nilai. Yang pasti tidak kalau misalkan sesuai dengan etika dan sesuai dengan apa itu namanya sesuai dengan kaidah yang berlaku gitu ya atau mungkin aturan yang berlaku itu tentunya saya akan memberi nilai yang sesuai gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang plagiasi gitu ya, setelah plagiasi mungkin ada yang dia copycat gitu ya dengan artikel yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu otomatis saya bisa jadi tidak memberikan nilai gitu ya. Jadi saya mohon teman-teman menjaga terkait dengan apa namanya? Terkait dengan etika dan mungkin peraturan yang tertulis terutama di universitas terbuka gitu ya. Itu paling dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup gitu atau mungkin PM. Kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman silakan. Eh, izin Ibu, izin untuk bertanya. Iya silakan. Berarti untuk tugas satu ini kita cuma sampai topik landasan tujuan dan rumusan masalah saja ya Bu ya. Di bab satu Iya, doang gitu. iya. Kalau misalkan kalian buat skripsi, ya itu kayak bab satunya aja gitu. Nah, berarti kalau misalnya untuk bab satu eh, metodologi penelitian ini apa ada perlu seperti manfaat penelitian seperti itu atau gimana ya Bu ya? Ada metode Oke, penelitiannya? sebentar saya coba tampilkan. Sebentar ya, Mbak. Iya. Iya, terkait apa namanya penentuan ya. Sebentar saya coba share terkait dengan hmm, tugas satu. Nah, di sini tugas satu itu tentunya yang pertama kan berisi tentang latar belakang ya. Latar belakang atau background dari penelitian yang mau diambil gitu ya. Nah, di situ mengungkapkan kira-kira ada gap atau mungkin ada semacam apa namanya perbedaan antara teori dan realitas gitu ya. Itu bisa dimasukkan di apa namanya latar belakang. Nah, gap itu nantinya akan diturunkan ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya kalau misalkan tadi ya berkaitan dengan belum adanya penyusunan laporan keuangan di UMKM. Nah, nanti rumusan masalahnya itu bisa eh, sebentar, mohon maaf. Nah, rumusan masalahnya itu bisa teman-teman buat, misalkan kayak gitu, bagaimana penyusunan laporan keuangan, misalkan di UMKM ABC gitu ya, itu bisa. Nah, kemudian tujuan dari penelitiannya baru nanti bisa menjawab rumusan masalahnya untuk misalkan bagaimana, karena bagaimana berarti tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada UMKM A, B, C, D gitu.
Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, nanti em, monggo gitu ya, silahkan dibuat. Ini sebenarnya nggak usah terlalu bertele-tele ya. Sebenarnya untuk tugas satu itu nanti teman-teman dibuatkan kayak semacam eksekutif summary ya. Jadi inti-intinya poin-poinnya itu seperti apa itu aja sudah cukup gitu ya. Jadi nanti baru kalau misalkan mau di akhir baru dikembangkan lebih lanjut. Atau mungkin kalau teman-teman sudah dari awal mau ngebuat secara apa namanya lengkap pun nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Izin Ibu, saya izin bertanya lagi Bu. Oke, silahkan Baru Zatuh. Kalau misalnya terkait judulnya ya Bu ya, saya mau rencana mau ambil tentang evaluasi kinerja keuangan terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan pajak daerah itu apa boleh ya Bu ya? Jadi antar Iya, iya, jadi silakan. jadi ada hubungan antara ya akuntansi dengan pajaknya gitu atau gimana ya Bu? Atau harus full akuntansi gitu gimana itu? Karena pajak itu bagian dari akuntansi, silakan Mbak. Cuma nanti harus dilihat dulu ada landasan teorinya atau tidak, gitu aja. Ya, jadi Oh, nanti coba dicari kira-kira ada ya, teori yang berkaitan dengan itu atau tidak gitu Mbak. oh begitu. Iya. Siap, terima kasih Iya, banyak Ibu. iya. Boleh kalau kayak gitu berarti teorinya pajaknya ada, kemudian yang evaluasi kinerjanya ada, terus yang berhubungan antara kedua itu juga ada gitu. Gitu Oh, ya. begitu. Ya, siap. Oke. Ditambah dengan data yang mungkin dari tahun ke tahun itu ada peningkatan atau penurunan baik itu mungkin berkaitan dengan kinerja gitu ya. Ketika pajaknya misalkan tinggi, itu ternyata kinerjanya juga tinggi gitu ya. Nah, itu nanti harus di-compare gitu, Mbak. Oh iya, siap. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, due date-nya untuk tugas satu itu adalah tanggal 27 Oktober. Silakan di ini ya, dikejar. Ini masih tanggal 11, masih lama. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan teman-teman apa namanya mulai susun untuk tugas satu ya. Coba dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Kita bisa diskusi di grup atau mungkin PM. Gitu ya. Karena mungkin di sini masih malam minggu ya. Jadi aura-auranya aura-aura liburan gitu ya, weekend. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Oke, nanti saya akan upload mungkin di YouTube terkait dengan web pertama ini ya. Nanti saya akan share di grup kalau misalkan sudah saya upload gitu ya. Biar nanti teman-teman yang mungkin tidak datang hari ini bisa ini apa namanya bisa melihat lagi kira-kira yang ada di web satu hari ini apa gitu. Dan saya menghargai teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Dan saya doakan teman-teman bisa lulus ya untuk mata kuliah ini, bahkan lulus juga nanti dari universitas terbuka ya dengan hasil yang maksimal. Oke, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk hari ini, untuk web hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Bu kasih. atas Iya. materinya hari ini. Oke, sama-sama.